Halo teman-teman semua, jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang 3 kanal ya. 2 kanal sudah jadi, satu yang akan segera dibangun. Kayak gitu, begitu wacananya. Ataupun bahasa lainnya terusan ya. Jangan kemana-mana, nonton sampai habis hanya di Zona Trending. Yang kita ketahui bahwasanya di dunia ini ada 2 terusan yang menjadi mahakarya manusia ya, yaitu terusan Suez sama ada terusan Panama. Kalau terusan Suez ini adanya di Mesir, sedangkan terusan Panama adanya di negara Panama begitu. Nah, satu lagi ada yang mungkin digadang-gadang akan menjadi salah satu terusan yang besar sekali gitu secara perputaran ekonominya, di mana dekat sama kita di Thailand kayak gitu. Bahkan mungkin sebenarnya terusan ini tuh inisiasinya sudah lebih lama lagi ada gitu ketimbang 2 terusan yang ada, cuman sampai dengan hari ini belum dieksekusi gitu. Sebelum itu kita akan membahas dulu tentang 2 terusan yang udah ada ya. Ini untuk menambah pengetahuan kita. Yang pertama itu tentang terusan Suez kayak gitu. Nah, terusan Suez ini berada di Semenanjung Sinai di Mesir gitu, dengan panjang itu 193 km yang menghubungkan antara pelabuhan Bur Said dengan Suez di Laut Merah. Pembangunan terusan Suez ini itu dimulai pada April 1859 dan selesai pada November 1869. Jadi kurang lebih membutuhkan waktu 10 tahun kayak gitu. Dan ini diinisiasi oleh insinyur Prancis ya, dengan yang bernama Ferdinand Vicomte de Lesseps gitu. Nah, terusan ini itu memungkinkan untuk transportasi air ya, itu dari Eropa ke Asia tanpa harus melalui Afrika gitu, karena kan secara geografis cukup jauh jaraknya gitu. Dan ini akan membantu pasokan logistik gitu, armada-armada kapal itu untuk bisa membawa barang itu melewati daratan antara Laut Tengah gitu dengan Laut Merah. Nah, lalu kita beranjak ke terusan Panama. Nah, kalau terusan Panama ini itu memiliki panjang di 82 km menghubungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik gitu, melintasi Tanah Genting Panama, dan merupakan jalur perdagangan yang cukup penting ya, cukup krusial ya. Tidak hanya terusan Suez, tapi Panama ini juga memiliki peran yang cukup besar kayak gitu. Nah, pembangunan ini dilanjutkan oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Theodore Roosevelt ya pada tahun 1904, setelah Amerika Serikat berhasil membantu Panama untuk meraih kemerdekaannya dari Kolombia. Nah, Amerika Serikat di sini dijanjikan imbalan atas dasar kontrol pada wilayah terusan. Lalu yang menggemparkan Asia Tenggara sekarang adalah kembalinya wacana atas inisiasi munculnya terusan Kra di Thailand kayak gitu. Tuh. Terusan Kra ini akan membentang dari Provinsi Songkhla sampai dengan Provinsi Satun ya. Memiliki panjang di 120 km dan akan membuat kapal tidak lagi melewati Selat Malaka gitu. Jadi dari Laut Cina Selatan langsung ke Laut Andaman. Hal ini akan membuat adanya penghematan waktu perjalanan itu sampai dengan 72 jam atau 1200 km. Kebayang nggak betapa bahan bakar itu bisa dihemat, kemudian juga perjalanan logistik itu bisa lebih cepat. Nah, sebenarnya proyek Kra ini sudah diinisiasi, sudah muncul dari Raja Narai, itu Raja Thailand dari kerajaan Ayutthaya dulu di Thailand. Beliau mengirim insinyur Prancis ke Tanah Genting Kra untuk menilai potensi pembangunan dari kanal Lateng terusan ini yang dapat menghubungkan Teluk Thailand di bagian timur dengan Laut Andaman di barat. Namun karena keterbatasan teknologi pada saat itu, proyek tersebut jelas ditolak ya. Tetapi ide ini muncul lagi, dan lagi selama berabad-abad berikutnya. Yaitu pada tahun 1793 ketika seorang mantan jenderal kerajaan Ayutthaya itu mengusulkan kembali. Nah, pemerintah Thailand dan Inggris setuju untuk tidak membangun terusan Kra pada tahun 1987 agar dominasi pelabuhan Inggris di Singapura tidak terganggu gitu. Nah, meskipun ide pembangunan terus-menerus tidak pernah terwujud, Thailand memulai pembangunan jalan kargo yang melintasi Tanah Genting pada tahun 1993. Nah, lalu kemudian pada tahun 2020, diskusi tentang wacana dari terusan Kra ini muncul kembali gitu. Nah, hal ini diprakarsai oleh
dorongan China untuk mengembangkan yang namanya jalur sutra mereka. Nah, salah satunya itu adalah jalur alternatif di terusan Kra ini gitu. Dan mereka ingin memastikan bahwasanya kondisi regional khususnya wilayah Laut Cina Selatan itu akan menjadi salah satu objek dominasi mereka lah gitu. Dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap Selat Malaka dan Singapura. Pada tahun 2021 sempat timbul kontroversi yang menghambat pembangunan terusan Kra ini gitu. Hambatan tersebut datang dari para politisi yang kontra terhadap kebijakan ini. Mereka menganggap akan terdapat banyak titik dangkal yang membuat lalu lintas kapal itu dapat terhambat. Mereka berpikir bahwasanya kondisi alami yang terdapat pada terusan di daerah lain seperti Panama inilah yang tidak dimiliki oleh wilayah genting Kra, sehingga ketimbang menggali tanah untuk membuat kanal, para politisi ini berpikir bahwasanya lebih baik kita untuk membangun jalur kereta api sepanjang 100 km yang menghubungkan dua pelabuhan. Lalu bagaimana dengan dorongan China? Gitu. Nah, China di sini mengupayakan agar terusan Kra ini bisa direalisasikan ya, karena ini sudah menjadi bagian dari inisiatif Maritime Silk Road-nya mereka, gitu. Nah, tahun 2015 China dan Thailand bahkan telah melaksanakan MOU ya di Guangzhou dengan bantuan dana yang ditawarkan senilai 28 miliar dolar. Bukan uang yang kecil ya untuk membangun sebuah terusan gitu. Dan perkirakan proyek tersebut diselesaikan dalam estimasi waktu 8 hingga 10 tahun. Upaya Cina ini bertujuan untuk memiliki jalur baru yang dapat menghubungkan rute perdagangan langsung yang lebih efisien dengan mitra perdagangan mereka ke Eropa. Cina dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin ekonomi regional ya, dan membangun hubungan politik dan ekonomi yang lebih erat dengan negara-negara di sekitarnya dengan berinvestasi besar di terusan Kra ini. Dan bagi China, investasi mereka terhadap terusan Kra ini akan menguntungkan mereka ya secara domestik dengan membawa kontraktor, kemudian juga sejumlah sumber daya manusia untuk mengerjakan proyek yang besar di sana. Nah, bagi Thailand sendiri ini merupakan sebuah kesempatan emas untuk mereka dapat menjadi kekuatan yang baru, khususnya di wilayah Asia Tenggara gitu. Yang umumnya kita ketahui Singapura menjadi hub utama, nah sekarang bergeser ke Thailand. Nah, bagi Vietnam sendiri ini merupakan sebuah hal yang menguntungkan mereka gitu. Oleh karena inisiasi ini mereka berpikir untuk membangun pelabuhan yang bernama Hon Khoai berjarak 17 km di lepas pantai Chao Mau di bagian selatan Vietnam. Dampak yang cukup signifikan akan dirasakan oleh Singapura, yang mana kita ketahui saat ini Singapura memiliki pelabuhan nomor 2 ya di dunia, dan akan membuat Singapura sedikit kehilangan market ya, sedikit kehilangan pasarnya oleh karena munculnya terusan ini gitu. Lalu bagaimana implikasinya terhadap Indonesia? Di sisi lain, walaupun pada akhirnya akibat dari munculnya terusan Kra ini lalu lintas yang ada di Selat Malaka akan berkurang cukup signifikan, tapi Indonesia bisa mengambil sesuatu hal kayak gitu. Sebagaimana apa yang kita lihat, harusnya Indonesia dapat memanfaatkan pelabuhannya yang ada di Sabang ya, kemudian juga di Kuala Tanjung, Sabang di Aceh dan Kuala Tanjung ada di Sumatera Utara sebagai pelabuhan yang memiliki standar internasional yang mampu melayani bongkar muat kapal asing sekaligus menggantikan hub dan internasional yang dulunya dipegang oleh Singapura. Terhadap munculnya wacana dari Thailand untuk meneruskan proyek terusan Kra ini, bagaimana pendapat kalian terhadap implikasinya ke Indonesia? Secara geoekonomi sudah jelas apa yang akan berdampak pada Singapura. Lalu bagaimana sama Indonesia? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Tunggu episode berikutnya di Zona Trending.